warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempersembahkan video penjelasan teori Jürgen Habermas, yaitu teori tentang ruang publik. Jürgen Habermas. Jürgen Habermas adalah seorang filsuf dan sosiolog terkemuka yang berasal dari Jerman. Ia lahir pada 18 Juni 1929 di Düsseldorf dan dibesarkan di Gummersbach, Jerman. Ia dikenal sebagai generasi kedua dari mazhab Frankfurt dan merupakan penerus utama teori kritis yang dikembangkan oleh Max Horkheimer, Theodor Adorno, dan Herbert Marcuse. Habermas menempuh pendidikan di Universitas Göttingen, mempelajari sastra, sejarah, filsafat, psikologi, dan ekonomi. Lalu ia meraih gelar Doktor Filsafat dari Universitas Bonn pada tahun 1954 dengan disertasi tentang pemikiran Schelling. Habermas aktif dalam diskusi politik sejak muda, khususnya setelah menyaksikan dampak rezim Nazi di Jerman. Ia sempat bergabung dengan Universitas Frankfurt, namun keluar karena perbedaan pandangan dengan mahasiswa kiri radikal pada masa gerakan mahasiswa 1967 atau 68. Habermas menolak kekerasan sebagai sarana perubahan sosial. Ia kemudian bekerja di Max Planck Institute di Starnberg, di mana ia mencapai kematangan kepemikiran filosofisnya dan menghasilkan karya-karya penting seperti Legitimation Problem, In Spätkapitalismus, dan teori des kommunikativen Handels 1981 yang menjadi opus magnumnya. Habermas kembali ke Universitas Frankfurt sebagai profesor filsafat hingga pensiun pada 1994 dan tetap aktif dalam debat publik hingga usia lanjut, konsisten menolak kekerasan serta mengedepankan dialog dan komunikasi sebagai solusi integratif. Konsep pemikiran Jürgen Habermas. Yang pertama ada teori kritis dan paradigma baru. Habermas melanjutkan tradisi teori kritis mazhab Frankfurt, namun dengan paradigma baru yang menekankan pentingnya komunikasi rasional dan emansipasi. Ia menolak pandangan pesimistis para pendahulunya dan berupaya membuka selubung ideologis yang menghambat kebebasan berpikir manusia modern. Teori kritis menurut Habermas adalah metodologi yang berdiri di antara ketegangan dialektis antara filsafat dan ilmu pengetahuan yang bertujuan menembus realitas sosial untuk menemukan kondisi transendental yang melampaui data empiris. Yang kedua, ada teori kepentingan kognitif. Habermas menolak gagasan bahwa pengetahuan bebas dari kepentingan. Ia membedakan 3 kepentingan dasar yang membentuk pengetahuan. Yang pertama, ada kepentingan teknis empiris, yaitu untuk mengontrol dunia fisik dan sosial. Yang kedua, ada kepentingan hermeneutis historis, yaitu untuk memahami makna dalam konteks sosial dan sejarah. Dan yang terakhir itu ada kepentingan emansipatoris kritis, yaitu untuk membebaskan manusia dari dominasi dan ilusi ideologis. Yang ketiga, dunia hidup dan kolonisasi. Habermas membagi dunia hidup atau Lebenswelt menjadi 3 dimensi. Yang pertama, dunia objektif atau fakta. Yang kedua, dunia sosial atau hubungan intersubjektif. Dan yang ketiga, dunia subjektif atau pengalaman pribadi. Ia menyoroti bahaya kolonisasi dunia hidup oleh sistem ekonomi dan politik yang mengabaikan komunikasi rasional, sehingga menggerus ruang publik dan partisipasi demokratis. Yang keempat ada teori tindakan komunikatif. Dalam karya utamanya, Teori des kommunikativen Handels, Habermas mengembangkan konsep tindakan komunikatif, yaitu dengan cara interaksi sosial yang berorientasi pada pencapaian konsensus melalui argumentasi rasional dan tanpa dominasi. Ia menekankan pentingnya ruang publik sebagai arena bebas sensor dan dominasi, di mana warga negara dapat berdiskusi secara rasional, membentuk opini, dan mengawasi pemerintah. Yang kelima, ruang publik. Ruang publik adalah suatu lingkup orang-orang privat yang berhimpun membentuk suatu publik yang bisa menjalankan diskusi rasional, membentuk opini, serta melakukan pengawasan terhadap pemerintah.
Beberapa konsep ruang publik diantaranya yang pertama, wilayah yang bebas dari sensor dan dominasi. Yang kedua, informasi merupakan bagian paling penting dari ruang publik. Yang ketiga, ruang penciptaan opini non-pemerintah atau opini publik. Yang keempat, jembatan yang menghubungkan kepentingan pribadi dari individu dalam kehidupan sosial dan publik. Ruang publik dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada ruang publik politik, yaitu wadah di mana warga negara dapat berkumpul, berdiskusi, dan bertukar pikiran mengenai isu-isu publik dan masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama. Contohnya dalam surat kabar, majalah, radio, televisi, dan platform media sosial yang menyediakan ruang untuk publikasi dan diskusi. Yang kedua, ruang publik sastra yang mengacu pada inisiatif untuk menghadirkan karya sastra, baik dalam bentuk tulisan maupun pertunjukan, ke dalam ruang-ruang yang dapat diakses oleh masyarakat umum, seperti taman, alun-alun, halte, dan stasiun, dengan tujuan untuk mendekatkan sastra kepada masyarakat luas dan memperluas pemahaman mereka tentang karya sastra. Saat ini kita berada di era internet. Habermas menyoroti ruang publik sebagai mekanisme fundamental demokrasi, ruang yang menjadi dasar kesetaraan dan rasionalitas debat demokrasi. Media sosial seperti Instagram, YouTube, TikTok, dan Facebook memegang peranan yang sangat penting di sini. Berikut contoh nyata dari ruang publik yang ada di universitas. Mbak Hanum, saya penasaran kenapa Habermas merasa komunikasi itu sangat penting dalam kehidupan sosial. Pertanyaan yang bagus, Mas Ulin. Habermas percaya bahwa manusia itu tidak hidup hanya dengan sistem ekonomi dan kekuasaan, tetapi juga dalam dunia kehidupan sehari-hari yang disebutnya life world. Nah, dunia ini dijalani melalui komunikasi, saling bicara, dan saling memahami. Jika komunikasi itu rusak, maka hubungan sosial dan demokrasi pun ikut rusak. Maka dari itu, dia mencetuskan konsep komunikatif, yaitu komunikasi jujur, rasional, dan saling setara. Lalu, apakah komunikasi yang ideal itu bukan saling berdebat untuk menang, tapi untuk saling memahami? Tepat sekali. Dalam tindakan komunikatif, semua peserta komunikasi berdiri sejajar. Mereka berbicara dengan maksud untuk memahami satu sama lain, bukan memaksakan kehendak. Syaratnya ada 3. Yang pertama, apa yang disampaikan harus benar. Yang kedua, sesuai norma sosial. Dan yang ketiga, dinyatakan dengan tulus. Lalu bagaimana konsep ruang publik yang tadi dijelaskan? Ruang publik menurut Habermas adalah wilayah antara negara dan warga, tempat di mana opini terbentuk. Misalnya forum diskusi, media, atau bahkan ruang digital. Sayangnya, ruang publik ini sering dikacaukan oleh kepentingan politik, ekonomi, dan media yang tidak netral. Habermas ingin ruang publik itu tetap terbuka, rasional, dan partisipatif, agar suara masyarakat bisa sungguh-sungguh didengar. Sekian persembahan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.